ketika awak ka surau kini, kira-kira anak-anak awak di mana kini? Terus Bapak tanya Bapak. Apalagi Bapak ini tanggung jawab anak kita. Jadi ketika awak soleh, pribadi kita soleh, ibu soleha, itu tidak cukup sampai sini. Harus awak tularkan kesolehan itu kepada keluarga kita, anak istri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, para jemaah Musalla Nurul Haq Kampung Pisang yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama kembali mengucapkan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena sampai pada malam Ramadan yang ke-9. 98 Ibu? Hah? Kan berbeda Ibu tuh. Kalau malamnya lah 98. 9. Jangan beda tuh. Nah, jadi pada malam Ramadan yang ke-9 alhamdulillah kita bersama-sama masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan, kemudian nikmat kesempatan, berikutnya juga nikmat kemudahan-kemudahan sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah sholat isya kita secara berjamaah, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan witir. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut tausiah kita, izinkan saya bertanya dulu Ibu dan Bapak. Lai siapa Ibu? Alhamdulillah. Lah makan babuku tadi? Alhamdulillah. Lai kanyang makan? Lai. Kalau kanyang, Ibu yang kanyang makan, hati-hati jangan talaluk serang ceramah. Biasanya kalau kanyang tuh parui lalu mato gitu. Apalagi Ibu yang bersanda-sanda kan. Jadi Bapak Ibu, malam hari yang ke-9 judul tausiah kita adalah menjadi pribadi yang soleh. Biasanya mandangnya Ibu Bapak adalah anak yang soleh. Tapi ini ditukar, pribadi yang soleh. Berarti berlaku kawak sadonyo. Bapak Ibu harus juga soleh. Kalau Ibu sebagai nenek, neneknya harus soleh. Kakek harus soleh. Berarti pribadi kok kita sadonyo harus soleh. Kalau Ibu harus solehah. Ini dambaan semua orang Ibu Bapak. Dambaan juga harapan Allah Subhanahu wa taala bersama juga dengan Rasulullah.
Bagaimana kita sebagai hamba Allah ini menjadi hambanya yang soleh dan soleh. Nabi Muhammad pun ingin umatnya menjadi umat yang soleh dan soleh. Orang soleh-soleh ini berapa dia nanti dipastikan akan masuk surga. Apa ibu linyu sarugo kan? Kok kurang semangat bu? Lah ibu linyu sarugo. Alhamdulillah. Alah cukup modal masuk surga. Aku tahu alurnya. Nah, jadi kesolehan adalah merupakan dambaan harapan. Bahkan ibu bapak, para nabi pun menyampaikan dalam doa-doanya agar menjadi golongan orang yang soleh. Ini tadi ayat, saya bacakan dasarnya adalah termasuk contohnya Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad juga, para nabi, dia sering berdoa pada Allah bagaimana nanti dia menjadi hamba Allah yang soleh. Berarti posisi terbaik. Nah, apa contohnya? Tadi kami bacakan dasar Al-Quran surat Asy-Syu'ara surat yang ke-26 ayat 83. Nabi Ibrahim di antara doanya, Rabbi habli hukman. Doa ya Allah, berikanlah aku ilmu atau hikmah, wa alhiqni bis sholihin, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang soleh. Ini untuk dia. Dan juga kita dengar populer, Ibrahim berdoa mendapatkan anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Nabi tidak meminta anak yang kaya, ibu bapak. Tidak meminta anak yang gagah, anak yang punya pangkat jabatan, tapi Nabi Ibrahim dia meminta anak yang soleh. Kalau ibu bapak memilih kini kok ada anak kayu jadi orang kayu, anak atau jadi anak yang soleh. Dua-duanya ibu ya. Berarti pitih peralu ya bu. Kalau ada pitih tidak bisa buku ibu ya, boleh buku. Berarti dunia akhirat. Tapi Nabi tidak kedua-duanya kecilnya bu. Anak soleh. Karena biasanya anak yang soleh ini, karena dia soleh dalam ridho Allah, biasanya rezeki itu bisa tercurah murah kepadanya bu. Tapi anak yang kaya belum tentu dia soleh. Dan ibu bapak, di mana perlunya kesolehan ini? Bahkan dalam satu hadis yang awak dangati ibu bapak, anak soleh itu doanya atau amalannya nanti tidak putus walaupun orang tuanya sudah meninggal ibu bapak. Iko yang awak haruan. Doa anak yang soleh, bukan doa anak yang kaya. Kau bukan tidak boleh kaya maksudnya bu, bukan itu artinya bu ya. Masalah kaya yang lain, tapi ini kita bicara anak soleh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak juga ayat lain menyatakan. Nah, jadi kesolehan. Nah, sekarang kita bahas kesolehan baik kita nih Bapak Ibu, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang remaja-remaja, semua kita ini. Kenapa atau apa yang menjadi sebab seorang itu bisa menjadi orang yang soleh dan solehah? Kalau soleh itu artinya jelas mana Pak? Soleh artinya adalah yang baik. Berarti anak yang soleh adalah anak yang baik. Baiknya apa? Baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya melakukan semua yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karajonya dan elok-elok saja, Bro. Yang diperintahnya karajuan, yang dilarang ditinggal. Kalau ada orang pajudinya itu tidak orang soleh itu, Bu. Berarti dia mengerjakan yang dilarang oleh Allah. Jadi anak soleh atau pribadi yang soleh itu adalah pribadi-pribadi awak-awak kita kok yang selalu melakukan semua perbuatan yang Allah ridhoi.
Kira-kira kalau Ibu Mancalia, kini kan ada tren Bapak Ibu, memasang atau membeli kartu chip. Saya menang apa Ibu? Kira-kira tuh anak soleh atau enggak tuh Bu? Rajal itu anak yang berbuat dosa. Sumayang enggak ada, berarti dia dipastikan tidak soleh. Puasa enggak ada, berarti dia tidak pribadi yang soleh. Berarti dia melanggar atau melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bahas Pak. Apa rahasia kesolehan seseorang? Kenapa seseorang itu bisa menjadi soleh, bisa dia patuh, mengarahnya yang baik-baik saja kerajanya itu. Yang pertama ternyata Bapak, ini juga rahasia adalah kesolehan awakku adalah merupakan pancaran dari akidah yang kuat. Nah, pondasi dasar Pak. Kalau bagus tauhidnya, bagus bagaimana akidah dia mengakui keimanan atau tauhidnya kepada Allah, dia akan murah melakukan yang disuruh oleh Allah. Jadi akidah. Jadi benteng akidah ini sangat penting. Apa makna akidah adalah bagaimana keyakinan bertuhannya. Yakin dia kepada Allah walaupun tidak dilihat, tapi Allah zat yang maha melihat. Melihat seluruh perbuatan yang nampak di waktu yang tidak nampak, di malam yang kelam, yang hitam, dimanapun tempatnya, Allah maha melihat. Ini di antara bagian akidah. Kau yang harus tanamkan kepada diri kita, termasuk kepada anak-anak kita, istri anak kita, bahkan juga kita dianjurkan menanamkan kesolehan itu di lingkungan sekitar kita. Jadi tuntutan Ibu apa adalah soleh kok patamo diri awak, lalu buat soleh wak ajarkan atau wak tularkan kesolehan itu kepada bagi bapak, ba'alo istri anak wak soleh. Karena sesuai dengan perintah Allah, orang beriman itu dia juga harus menjaga dirinya dan menjaga keluarganya dari siksaan api neraka. Jadi konsepnya Bapak adalah kasarugo itu basamu-samu. Contohnya kini ketika Pak ke surau, kini kan, ibu-ibu datang ke surau, itu harus menjadi pertanyaan di awak. Ketika awak ke surau kini, kira-kira anak-anak awak di mana kini? Terus Bapak tanya Bapak. Apalagi Bapak ini tanggung jawab anak kita. Jadi ketika awak soleh, pribadi kita soleh, ibu-ibu soleha, itu tidak cukup sampai sini. Harus wak tularkan kesolehan itu kepada keluarga kita, anak istri kita. Anak-anak awak kini di mana Pak Ibu? Lah bisa dibayangkan di mana posisi anak-anak kini Pak Ibu? Kira-kira lagi di masjid sama awak lah kininya. Yakin? Tadi luar memarcunnya kan tuh, memarcun itu siapa di luar itu tuh. Allah azan orang serang ceramah tuntang, maka tuntangnya kan tak kaji adanya. Anak siapa tuh. Kalau dake besar kan lah kajaleh sebagian anak awak tuh. Inilah bagian-bagian kesolehan. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, wahai para bapak-bapak, suami-suami yang beriman, jagalah dirimu. Nah, kawat dulu ya Pak. Kawat dulu. Ibda bin nafsi. Wa ahlikum, baru keluargamu, anak istrimu. Jaga dari apa? Naro, dari kemungkinan bisa tampaknya di neraka. Nah, berarti apa tuh? Ini tuntutan kita menjadi pribadi yang soleh. Kalau bapak terpegang amanah di pundaknya menjadi seorang suami, ayah yang soleh, soleh sebagai suami bagi istrinya, juga soleh bagi anak-anaknya. Jadi barek kerajuak sana ya Pak ya sebagai suami ya Pak.
Sebagai suami, awak harus menjadi contoh soleh bagi istri awak. Sebagai ayah, harus menjadi contoh yang soleh bagi anak-anaknya. Dituntut habis apa? Jadi jagalah dirimu, jagalah anak istrimu dari kemungkinan bisa tampaknya di neraka. Di akhirat bisa ibu dan bapak, tampai awak dua macamnya. Nah, tidak ada pilihan ketiga. Yang pertama bisa di akhirat, tampai awak kalau tidak di sarugo, di neraka. Boleh awak pilih, Bu. Bagi yang soleh, yang selalu mengerjakan yang baik-baik yang diperintah Allah, berarti nio masuk sarugonya. Bagi orang yang lalai perintah Allah, daknya kerajaan yang disuruh, yang dilarangnya kerajaan, berarti dia memilih tempat yang satu lagi. Di neraka tadi. Kalau ditanya bersama-sama, kecawak langsung manggu awak tadi. Lain nio sarugo, Bu. Lai. Nah, pertanyaannya apakah kita semua yang disuruh itu sudah kita kerjakan? Yang dilarang sadonya lewat tinggalkan dengan maksimal, Bu. Itu balik kawak balik. Kita berdoa, Bu. Nah, rahasia yang tadi, rahasia kesolehan tadi adalah yang pertama, mari kita perbaiki, Bu, apa? Akidah wak dulu bersama-sama. Keyakinan kita bertuhan. Allah Maha melihat kita. Allah Maha mendengar kita, Bu. Nah, jadi kalau paham sebenarnya tauhid kok, kalau yakin awak Allah akan melihat seluruh kerajaan awak, yakin awak Allah mendengar kerajaan awak, termasuk Allah nanti akan maha teliti mencatat melalui para malaikatnya semua yang kita kerjakan baik buruk, awak akan berhati-hati, Ibu Bapak. Tidak akan ada tampai, tidak akan ada ruang, tidak akan ada waktu kita untuk bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah. Kalau tadi akidah pada tadi. Orang apa buat dosa? Kenapa orang lain berbuat dosa? Tidak ada orang yang tidak tahu. Kalau evaluasi, nah contoh kami evaluasi para pengantin baru lah, Bu, yang akan nikah. Kalau ditanya hukum sholat, tahu sadonyo kalau sholat itu wajib. Ya, Bu? Tanya les semayang di atau nak lain, yang lain. Yang tidak banyak kini, Pak. Les semayang, tidak ada dapat kuahnya. Sabarlah namanya, lah sekian tahun ya. Itu kan nikah tuh, Ibu. Nah, sebagian atau seluruhnya ketika tanya lain tahu, aku tidak semayang. Talun apa lainnya? Alun kadang-kadang mengecek, alun tahu buka hati leh, Pak. Tapi lo bisa matinya besok bang buka hati itu. Nah, kalau tanya Pak, lain mengerti dia kalau semayang itu wajib, tahu. Apa artinya? Kalau tinggal pada soal lain tahu. Itu baca kau batingan juga. Yang salah. Ini lah, Bu. Di antara penyebabnya karena tauhidnya tadi, keyakinan bertuhannya itu kurang kuat. Maka Nabi itu majan di Makkah itu 13 tahun yang diajarkan Nabi adalah masalah tauhid. Berakidah, bertuhan yang benar, beriman yang benar kepada Allah. Nah, Ibu Bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, ini mengingat waktu. Nah, orang yang soleh itu bahasanya Ibu Bapak, kita harus membiasakan menyenangi seluruh perbuatan-perbuatan yang baik yang disuruh oleh Allah. Wak sanang itu. Sumayang atau surau sanang, wak pas sanang diri itu. Kalau puasa wak sanang hati awak. Termasuklah orang saleh itu apa? Dari segi amalnya, dia juga berakhlak mulia. Berakhlak mulia tuh kok mengecek tutur katanya, Ibu apa? Biasanya baik. Kalau nampak orang suka mengecek kasar, suka bicara yang kotor, dipastikan dia jauh dari kesalehan tadi. Kalau saleh dia nanti itu biasakan berkata. Makanya Ibu, kalau anak-anak awak lah mulai mengecek tidak bagus, lah kadang-kadang tinggi dari awak, itu harus capek waktu tunjukan tuh, Bu. Nah, mengecek wak dua, Bu, bara jaraknya dia 3 sampai 10. Ini anak-anak sekarang. Maka capek pintai, Bu. Nah,
Perbaiki akidah tadi anak kita tadi, juga kemudian juga akhlaknya. Karena itu nanti terbayang nanti kalau baik dia tadi, dia akan nanti punya hati yang bersih. Jadi orang satu ibu dapat adalah berasihan hati. Nah, kalau hati masih bahasanya ibu dapat tidak bersih, banyak nodanya, banyak karaknya, ya Pak ya, masih ada rasa sifat-sifat tercela, iri, dengki, sifat dendam, tidak senang orang lain senang, ya Bu. Tidak senang orang lain naik pangkat jabatan, ada lo tidak senang mencelek tetangganya balanjo, ya Bu. Banyak beli pembukuan kawan tuh lain. Beko tak beli auto dek tetangganya, pasien tanya lo nyo, tambah padiah matonya mencelek kan? Bisa dibuat rumah dek tetangganya, tambah padiah telai. Kadang dia terhukumi susah dengan kesenangan orang tua jauh dari kita tuh. Jadi ciri orang soleh itu adalah punya kepribadian yang baik terhadap apa yang diperintahkan Allah. Apa rahasianya lagi Bu Napa? Tadi akidah baik, yang berikutnya orang soleh itu dia harus berilmu tuh Bu. Nah, biasanya orang soleh itu paham, dia berarti dia punya ilmu terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka perlulah beraja agamu. Nah, jadi anak-anak kita semuanya, ibu-ibu termasuk kita kok Pak, awak harus beraja tahu deh kok Pak. Harus banyak beraja agamu balik, jangan wak cukuian apa yang ada tuh. Sampai bila beraja agamu ke Pak? Sampai nanti kematian menjadi awak Pak. Nah, kok membaca, mendengar ceramah-ceramah ustaz dan sebagainya Bu Pak. Yang terakhir, kesalehan itu Ibu Napa bisa kita gapai kalau ada punya tekad yang kuat. Tekadnya tekad untuk selalu berbuat kebaikan. Tekad wak kuat, awak bisa harus membuat baik. Sehari kau harus membuat elok awak. Sehari kau harus rancak ibadah awak. Puasa harus sempurna. Tarawih harus baik. Jadi ada tekad keinginan untuk memperbaiki diri awak terhadap amalan-amalan soleh. Jadi orang soleh itu dia beramal soleh, ya. Dan inilah orang yang juga termasuk yang tidak rugi nanti dunia akhirat. Di antaranya adalah orang-orang yang memperbanyak amal soleh. Siapa yang memperbanyak amal soleh tentu orang-orang yang soleh dan soleha. Inilah Ibu Napa kajian kita. Mudah-mudahan tadi dengan harapan di sisa umur kita ini, siapapun kita, ketek, mudo, gadang, tua, terserah semuanya berdapat seluruh jemaah. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di sisa umur awak yang ada kok, kita selalu dalam ketaatan kepada Allah, selalu menjadi hamba-hambanya yang soleh dan soleha. Semoga Allah terima seluruh amal ibadah kita, dan semoga juga nanti di akhir Ramadan kok, kita betul-betul menjadi hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan banyak maaf Ibu Napa kalau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.